Sebelumnya, kami akan mempresentasikan praktikum kimia kelompok kami tentang menganalisis dampak dan penggunaan suatu produk dari makromolekul. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar. Polimer baik itu alami maupun sintetik merupakan makromolekul, misalnya hemoglobin. Beberapa senyawa non-polimer juga ada yang termasuk ke dalam makromolekul, misalnya lipid. Kami pilih ialah polipropilena. Baik, sekarang akan dijelaskan oleh teman saya Sarina. Polipropilena atau polipropena adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, di antaranya pengemasan, tekstil, contohnya tali, pakaian dalam, termal, dan karpet. Alat tulis berbagai tipe wadah terpakaikan ulang sebagai plastik, perlengkapan laboratorium, pengeras suara, komponen otomotif, dan uang kertas polimer. Polimer adisi yang terbuat dari propilena monomer, permukaannya tidak rata serta memiliki sifat resistan yang tidak biasa terhadap kebanyakan pelarut kimia, basa dan asam. Polipropilena biasanya didaur ulang dan simbol daur ulangnya adalah nomor 5. Contoh plastik polipropilena, yang pertama ada wadah makanan plastik, yang kedua ada kemasan plastik, dan yang ketiga ada botol plastik. Polipropilena merupakan jenis plastik kedua di dunia yang paling banyak diproduksi setelah polietilena. Jenis plastik ini terbentuk dari proses polimerisasi yang ditemukan oleh dua ilmuwan bernama Paul Hogan dan Robert Banks. Hanya perlu sekitar 6 tahun sampai akhirnya polipropilena dikenal dan diproduksi untuk seluruh dunia. Polipropilena, bahan baku pembuatannya terdiri atas dua. Yang pertama, bahan baku utama. Bahan baku utama dari polipropilena adalah propena, yang diambil dari minyak bumi untuk menjadi polipropilena. Dan yang kedua, bahan baku penunjang. Yang pertama, katalis, yang kedua, kokatalis, yang ketiga, selectivity control agent, yang keempat hidrogen, yang kelima karbon monoksida, dan yang keenam aditif. Polipropilen dapat dibuat dari monomer propilen melalui proses polimerasi menggunakan katalis Ziegler-Natta. Kaminsky atau katalis metaloncone. Pembuatan propena terdiri dari 4 tahap besar. Pertama, persiapan bahan baku dari minyak mentah untuk mendapatkan monomer. Kedua, monomer mengalami polimerasi pada produk yang lebih besar. Ketiga, hasil dari polimerasi terbentuk resin-resin pelet atau butiran. Keempat, produk resin yang terbentuk akan diolah lebih lanjut untuk menjadi produk baru. Tahap selanjutnya adalah reaktor. Reaktor di mana dalam reaktor terjadi reaksi polimerisasi propilen menjadi resin polipropilena dengan menggunakan fluid bed reaktor fasa gas. Reaksi ini terjadi di dalam unggun resin propilen dengan terfluidakan dengan menggunakan unggun resin. Produk discharger system, di mana satu sistem digunakan untuk mengeluarkan resin yang terbentuk di dalam reaktor dan dikirim ke produk receiver. Ketiga, produk receiver. Produk receiver ini terjadi proses pemisahan campuran gas hidrostaton, hidrogen dan nitrogen dengan resin polipropilen. Dari bagian bawah produk receiver dimasukkan gas nitrogen yang berasal dari hidrogen surgeltang. Keempat, produk purgebin. Purgebin di mana untuk mentranslisir sisa katalis dan kolkalis atau TAL serta menghilangkan sisa-sisa gas yang masih terdapat di dalam resin. Yang kelima, pelletizing system. Pelletizing system di mana untuk proses pembuatan pelet polipropilen dari resin polipropilen. Resin polipropilen yang berasal dari produk purgebin dan aditif masuk ke dalam polipropilen dan aditif dicampur dan dilelehkan dalam long continuous mixer. Lelehan di dalam long continuous mixer masuk ke dalam melt pump
yang berfungsi untuk menaikkan tekanan polimer agar polimer melewati transition phase 1, screen charge transition phase 2, dan di pellet. Yang keenam ada silo and bagging. Silo and bagging sistem di mana pelet yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam silo dan untuk pengantongan produk. Dampak negatif penggunaan polipropilena. Yang pertama, mencemari lingkungan karena sulit diurai. Ikatan kimia pada polimer sintesis sangat kuat, sehingga polimer sulit diuraikan. Akibatnya sampah sisa plastik dapat terus mencemari lingkungan dan menyebabkan matinya hewan yang memakan sampah ini. Kedua, menyebabkan gangguan kesehatan. Asap pembakaran plastik mengandung senyawa dioksin yang dapat menyebabkan kanker bila terhirup tubuh dalam jumlah besar. Sementara bahan plastik untuk wadah makanan yang mengandung bisphenol A juga berbahaya karena menyebabkan gangguan hormon. Ketiga, polimer sintesis mudah terbakar. Polimer buatan terbuat dari bahan olahan minyak bumi, sehingga bila terkena api, polimer buatan seperti plastik dan nilon mudah terbakar, sehingga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan sumber api. Keempat, kontaminasi zat warna plastik atau polimer sintesis dalam makanan membahayakan kesehatan. Zat pewarna polimer dalam hal ini plastik hitam jika terkena panas, misalnya berasal dari gorengan, bisa terurai terdegradasi menjadi bentuk radikal. Zat racun itu bisa bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, gunakan kemasan makanan berbahan polimer sintesis yang lebih aman, yaitu memiliki kode food grade. Plastik yang tergolong dalam food grade tidak bereaksi dengan bahan makanan. Yang kedua, senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme jangan dibakar karena asapnya akan mengganggu kesehatan. Sampah senyawa organik tersebut dapat diolah dengan cacah menjadi bentuk lebih kecil, kemudian dikubur atau dapat diolah kembali sebagai campuran bahan pembuat pakaian. Yang ketiga, melakukan reduce dan recycling untuk penggunaan bahan polimer sintesis untuk kebutuhan sehari-hari.